Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mahaputri Ilhami dengan NIM 2003776 dengan Maharani Eka Putri Suci Susandi dengan NIM 2000377 dari kelompok 9. Kami akan membahas tentang medula spinalis. Letak dan susunan medula spinalis. Medula spinalis atau sumsum tulang belakang adalah saraf tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat yang melengkung dan dilindungi oleh tulang belakang atau jaringan saraf berbentuk kabel putih yang memanjang dari medula oblongata turun melalui tulang belakang dan bercabang ke berbagai bagian tubuh. Medula spinalis terletak di dalam vertebra atau tulang belakang, mulai dari ruas tulang leher hingga ruas tulang pinggang kedua dengan panjang sekitar 40-45 cm. Sumsum tulang belakang dibagi menjadi substansi putih atau substansi alba dan substansi kelabu atau substansi gracia, serta dibungkus oleh suatu selaput yang disebut selaput meninges. Bagian-bagian medula spinalis. Medula spinalis tersusun atas beberapa segmen yang mengeluarkan saraf spinal sebanyak 31 pasang, yaitu bagian servikal atau leher, 8 akar saraf, bagian torak atau dada 12 akar saraf, bagian lumbar atau perut 5 akar saraf, bagian sakrum atau pelvis 5 akar saraf, dan bagian coccygeus atau tulang ekor 1 akar saraf. Lapisan pembungkus medula spinalis. Yang pertama yaitu tulang belakang vertebra berfungsi untuk melindungi chorda spinalis. Yang kedua, selaput meninges terdiri dari selaput pembungkus otak dan chorda spinalis dan mengandung cairan cerebrospinal. Jaringan saraf medula spinalis. A. Substansi abu-abu atau substansi gracia. Substansi ini berada pada bagian dalam, bentuknya seperti huruf H atau seperti kupu-kupu. Di pusatnya terdapat saluran kanalis sentral. Substansi ini mengandung badan sel dan serabut sarafnya tanpa mielin. Substansi gracia ini mensarafi anggota gerak bagian atas dan bawah. B. Substansi putih atau substansi alba. Substansi ini adalah substansi yang mengelilingi substansi abu-abu. Substansi ini terdiri atas serabut saraf bermielin. Selanjutnya, cornu medula spinalis yang terbagi menjadi dua, yaitu cornu anterior dan cornu posterior. Cornu anterior merupakan bagian depan, sedangkan cornu posterior merupakan bagian belakang. Keduanya mengandung serabut saraf besar yang disebut traktus. Traktus yaitu traktus ascendens sensorik atau menuju otak. Kedua, traktus descendens motorik dari otak melalui medula spinalis menuju otot atau kelenjar. Fungsi medula spinalis. Fungsi utama dari sumsum tulang belakang adalah sebagai transmisi pemasukan rangsangan antara otak dan periferi. Adapun fungsi lain dari sumsum tulang belakang adalah yang pertama, penghantar impuls dari reseptor atau indera menuju otak. Yang kedua, penghantar impuls dari otak menuju reseptor atau indera. Yang ketiga, penghubung antara otak dengan seluruh tubuh, serta yang terakhir sebagai pusat gerak refleks yang memberikan kemungkinan jalan terpendek bagi gerak refleks. Kelainan pada medula spinalis.
Trauma pada medula spinalis merupakan suatu kerusakan fungsi neurologis yang disebabkan oleh trauma pada daerah medula spinalis yang pada akhirnya dapat menyebabkan traksi dan kontraksi pada medula spinalis. Trauma ini seringkali disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Meskipun begitu, terdapat penyebab lain yang dapat menyebabkan cedera pada medula spinalis seperti luka tusuk atau luka karena benda tumpul, serta tumor. Trauma medula spinalis dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama berdasarkan level neurologis. Level neurologis adalah segmen paling kaudal yang masih memiliki fungsi sensorik dan motorik normal di kedua sisi tubuh. Bila istilah level sensorik yang digunakan untuk menyebutkan bagian paling kaudal dari medula spinalis memiliki fungsi sensorik normal, maka level motorik juga didefinisikan sebagai fungsi motorik pada otot penanda paling rendah dengan kekuatan paling tidak 3/5. Pada cedera komplit, bila ditemukan kelemahan fungsi sensorik atau motorik di bawah segmen normal terendah, hal ini disebut dengan zona reversi parsial. Selanjutnya, berdasarkan beratnya defisit neurologis, dibedakan menjadi paraplegia incomplete atau thoracal incomplete, paraplegia complete atau thoracal complete, tetraplegia incomplete atau cervical complete, dan yang terakhir tetraplegia complete atau cedera cervical complete. Selanjutnya, berdasarkan sindrom medula spinalis, dibedakan menjadi central cord syndrome, anterior cord syndrome, dan Burns-Short syndrome. Dan yang terakhir berdasarkan morfologinya dapat dibedakan menjadi axial loading, fleksi, ekstensi, rotasi, lateral bending, dan distraksi. Cedera yang meliputi seluruh kolumna spinalis disusun dalam urutan anatomis bukan berdasarkan frekuensi, dimulai dari kranial hingga ujung caudal spinal. Yang pertama, dislokasi atlano-occipital adalah cedera akibat terputusnya atlano-occipital yang cukup jarang dan terjadi akibat distraksi dan fleksi traumatik yang hebat. Kebanyakan dari pasien akan meninggal dunia akibat destruksi batang otak dan mengalami apnu atau mendapat gangguan neurologis. Yang kedua, fraktur atlas C1. Fraktur atlas terjadi pada 5% dari fraktur tulang servikal akut. Kira-kira 40% dari fraktur atlas berhubungan dengan fraktur aksis. Mekanisme trauma yang terjadi adalah axial loading yang terjadi bila ada beban berat jatuh secara vertikal ke atas kepala pasien atau pasien terjatuh ke permukaan dengan kepala pasien berada pada posisi netral. Yang ketiga, sublokasi rotasi C1. Sublokasi rotasi C1 adalah paling sering ditemukan pada anak dan mendapat terjadi secara spontan setelah trauma mayor atau minor dengan infeksi saluran pernafasan atas dan dengan rheumatoid arthritis. Yang keempat, fraktur aksis C2. Fraktur aksis C2 adalah tulang vertebra servikal terbesar dan bentuknya berbeda dengan yang lain, sehingga tulang ini mudah mengalami berbagai macam fraktur tergantung dengan gaya dan arahnya. Fraktur C2 terjadi kira-kira pada 18% dari semua cedera tulang servikal. Penyebab kelainan medula spinalis dapat dibedakan menjadi faktor traumatik dan faktor non-traumatik. Cedera medula spinalis traumatik terjadi ketika benturan fisik eksternal seperti yang diakibatkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor, jatuh, atau kekerasan yang merusak medula spinalis. Definisi cedera medula spinalis traumatik sebagai lesi pada medula spinalis dengan beragam defisit motorik dan sensorik atau paralisis. Cedera medula spinalis non-traumatik terjadi ketika kondisi kesehatan seperti penyakit, infeksi, tumor yang mengakibatkan kerusakan pada medula spinalis, atau dapat juga dikatakan sebagai kerusakan yang terjadi pada medula spinalis yang bukan disebabkan oleh gaya fisik eksternal. Faktor penyebab cedera medula spinalis ini mencakup penyakit motor neuron, myelopati spondilotik, penyakit infeksius dan inflamatori, penyakit neoplastik, penyakit vaskuler, kondisi toksik, metabolik, dan gangguan kontingential dan perkembangan.
Baiklah, hanya itu penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.